Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kartika Dwi Ningrum. Saya sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang makalah menulis artikel ilmiah dan populer. Dan teman-teman saya yang lainnya, yang pertama Cynthia Imanida Pratama, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Siti Munawaroh, dan yang keempat Siti Nurjana. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Imanida Pratama. Saya akan membahas tentang pengertian artikel ilmiah populer. Artikel adalah karya tulis. Contohnya, laporan berita atau esai dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. Ilmiah artinya bersifat ilmu yang harus memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Populer artinya dikenal, disukai, dan dipahami oleh orang banyak yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal ini berarti ilmiah populer bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tulisan biasanya berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Sebagian besar artikel ilmiah yang biasa ditulis oleh dosen, mahasiswa, pustakawan, peneliti, atau penulis lainnya diangkat dari hasil penelitian lapangan, kajian pustaka, hasil pemikiran, atau hasil pengembangan objek. Dengan demikian, karya ilmiah tulisan yaitu karya yang memuat suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, serta konsisten. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik penulisan artikel ilmiah populer. Yang pertama, opini tentang suatu masalah atau peristiwa yang disertai fakta empiris dan teori pendukung dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Opini sebagai penulis harus terlihat eksplisit dan teori-teori pendukung digunakan secukupnya saja. Dalam memilih suatu masalah yang akan diungkapkan, si penulis perlu pula mempertimbangkan daya tarik masalah tersebut bagi dirinya yang ia minati. Sebaiknya memilih masalah yang memang diminati. Pertimbangan lain yang diperhatikan dalam pemilihan persoalan, kita harus mengetahui kriteria apa saja yang ditetapkan oleh media massa dalam menerima tulisan dari pihak luar. Yang kedua, sarana komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat. Artikel ilmiah populer adalah sarana komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat atau orang awam. Sudah menjadi budaya, jurnal ilmiah ditulis dengan bahasa ilmiah untuk kalangan elit. Jika sudah begitu, ilmu hanya akan menjadi milik kalangan elit saja, bukan untuk masyarakat. Padahal peran utama iptek adalah untuk kemaslahatan penduduk bumi atau semua makhluk hidup. Nah, inilah yang harus menjadi PR iptek untuk menjadi sarana komunikasi. Prinsip utama dalam artikel ilmiah populer adalah mencari sudut pandang yang unik dan cerdas, serta menggugah rasa ingin tahu pembaca awam. Ketiga, gaya bahasa populer atau bahasa media yang biasa disebut dengan bahasa jurnalistik, sederhana, mudah dipahami orang awam, singkat, dan efektif. Bahasan dan bahasa ilmiah atau tinggal makna, tidak bermakna lar ataupun mendua yang digunakan sesuai dengan selera pop atau gaya bahasa media massa atau bahasa jurnalistik harus komunikatif, to the point, sederhana, singkat, jelas, dan efektif. 4. Ringkasan hasil penelitian fakta terpenting dan penting atau model piramida terbalik. Alur piramida terbalik berarti dimulai dari informasi yang terpenting sampai ke detail yang kurang penting. Keuntungannya, pembaca cepat mendapat informasi utama. 5. Menerjemahkan bahasa iptek yang rumit ke dalam bahasa yang mudah dimengerti secara umum. 6. Mudah dicerna karangannya karena berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari.
Pada dasarnya, artikel ilmiah populer adalah karangan yang mengandung unsur ilmiah berdasar fakta, aktualitasnya tidak mengikat. Yang dipentingkan dalam tulisannya bukan pada keindahan bahasa, tapi lebih kepada sisi ilmiahnya atau mengajarkan dan menerangkan sesuatu yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana merawat wajah, bagaimana cara membimbing budi pekerti pada anak, dan sebagainya. 7. Memperkenalkan ilmu atau temuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memperkenalkan iptek, tingkat penerimaan iptek itu sendiri semakin bertambah di kalangan masyarakat. Tidak harus melulu kebutuhan sehari-hari. Contoh artikel ilmiah populer sejenisnya, misalnya teknologi baru operasi dengan laser di rumah sakit. Kemudian yang ke-8, ditulis dengan gaya informal, anekdot, atau paparan tulisan yang menjelaskan sebuah cerita yang pas dengan cerita artikel, personal atau menghibur. Yang ke-9, tidak menyertakan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Dan yang terakhir, nomor 10, yaitu dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, gambar, dan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Munawaro. Saya akan menjelaskan struktur menulis artikel ilmiah dan populer. Yang pertama, judul. Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bersifat ringkas, inovatif, dan deskriptif. Judul disusun tidak terlalu spesifik. Penggunaan singkatan atau formulir ilmiah sebaiknya dihindari. Judul ditulis dengan huruf kapital, sedangkan istilah bahasa asing ditulis dengan huruf miring atau italik. Yang kedua, nama penulis terdiri atas nama diri penulis tanpa mencantumkan gelar dan penulisan nama dari artikel satu ke artikel yang lainnya. Harus tetap konsisten karena untuk pengindeksan nama pengarang, keterangan tentang program yang ditempuh, alamat atau email yang dicantumkan harus jelas dan diletakkan pada catatan kaki di halaman dengan ukuran lebih kecil dan ukuran huruf pada isi teks. Dan yang ketiga, pendahuluan, yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dalam pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan atau konsep atau penelitian sebelumnya secara jelas dan ringkas. Sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis sebagai artikel ilmiah. Pustaka yang dirujuk hanya yang benar-benar penting dan relevan dengan permasalahan untuk menjustifikasi atau alasan atau bukti. Dilakukannya penelitian atau untuk mendasari hipotesis. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan dianggap penting dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian tersebut. Yang keempat, breakdown. Penghubung intro dengan isi tulisan berupa identifikasi masalah atau pertanyaan. Yang kelima, body. Yaitu isi tulisan atau uraian yang biasanya terdiri atas sub-sub judul, yaitu mengemukakan tentang gagasan atau ide penulis dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau madrasah. Pembahasan tersebut didukung oleh teori dan data yang relevan. Hasil penelitian dalam bentuk data merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan relevan dengan tujuan penelitian. Temuan di luar dugaan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian harus mendapat tempat untuk dibahas. Jika artikel melaporkan lebih dari satu eksperimen, maka tujuan setiap penelitian harus dinyatakan secara tegas dalam teks, dan hasilnya harus dikaitkan satu sama lain. Dalam pembahasan, dikemukakan keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori, perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Kemudian yang keenam, closing atau penutup, biasanya berupa kesimpulan atau ajakan yang berbuat sesuatu. Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian, berimplikasi praktis, pengembangan teori baru, atau khusus untuk program doktor, dan atau penelitian lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan menulis. Tahapan yang pertama adalah ide, tema, atau topik.
Dalam memilih topik, hendaknya memilih isu yang aktual, aktivitas sehari-hari, dan topik berisi perkenalan ilmu atau temuan baru. Dalam tahap ini, menentukan A. Judul yang menarik, B. Menuliskan pembukaan yang berbeda dari yang lain, C. Membuat isi tulisan yang menambah wawasan. Yang D. Pengetahuan dan pendewasaan berpikir bagi masyarakat. E. Penentuan naskah artikel yang tidak terlalu panjang, disarankan 7.500 sampai 10.000 karakter. Setiap pemilihan topik, penulisan artikel selalu dilandasi oleh dua hal, yaitu ketertarikan dan keahlian. Karena ketika ingin menulis sesuatu tetapi tidak memiliki kompetensi terkait dengan topik tersebut, maka akan cukup memakan waktu, karena harus belajar terlebih dahulu. Jadi, sebaiknya untuk menetapkan topik suatu tulisan dipilih yang paling menarik bagi Anda sekaligus memiliki pemahaman yang cukup terhadap topik tersebut. Tahap yang kedua adalah pengembangan tema. Tema yang sudah dibuat pada tahap pertama dapat dikembangkan lagi dengan pola pikir atau nalar, yang tentunya bukan dari hasil pemikiran ngawur, tetapi harus berdasarkan pemahaman dari tema tersebut. Di sini, penulis harus benar-benar menguasai apa yang akan dituliskan. Pengembangan tema juga bisa diambil dari sumber hasil penelitian, paper, skripsi, tesis, rujukan atas buku, pandangan pakar, dan literatur yang harus memadai yang bisa diolah dengan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas, dalam bentuk karya ilmiah populer agar tidak merugikan pembaca. Tahap yang ketiga adalah outlining atau kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau susunan pokok pembicaraan sebuah tulisan. Dengan kerangka karangan ini, tidak akan tumpang tindih pada bagian-bagian tertentu dan penyimpangan-penyimpangan topik dapat dihindarkan. Kerangka tidak disusun sekali jadi, karena jika data berubah atau bertambah kerangka pun akan berubah. Sebenarnya, kerangka dalam tulisan ilmiah populer disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Namun, untuk memudahkan pemahaman bagi para penulis pemula, pada bagian ini dipaparkan bagaimana cara menulis ilmiah populer secara sederhana. A. Pendahuluan. Bagian ini menguraikan hal yang dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan acuan terhadap permasalahan yang dibahas. Misalnya, menonjolkan hal-hal kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan terkait artikel-artikel atau naskah lain yang telah dipublikasikan. B. Inti atau isi. Isi bagian ini sangat bervariasi, berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Kupasannya argumentatif, analitik, dan kritis serta sistematik yang runtut dan logis serta bersiri komparatif dan menjauhi sifat tertutup dan instruktif. Isi bagian ini jangan terlalu panjang dan menjadi bersifat enumeratif seperti halnya diktat atau laporan. Yang C. Penutup. Penutup biasanya berisi tentang kesimpulan atau penegasan penulis atas masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya atau menampilkan segala yang telah dibahas terdahulu secara ringkas. Tahap yang keempat adalah penulisan naskah awal, first draft. Tahapan ini terdiri dari A. Mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. Pengembangan ide masih bersifat tentatif. Yang C. Konsentrasi perhatian pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. Tahapan yang kelima adalah editing. Tidak jarang tulisan yang menarik dan bagus dari sisi ilmiah yang tidak dapat dimuat oleh redaksi. Pada gilirannya, artikel menghendaki penggunaan bahasa ilmiah populer. Artinya, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus nyaman dibaca dan diperlu. Karena itu, proses pengeditan sangat membantu. Pengeditan akan semakin menyempurnakan bahasa yang digunakan. Yang layak dicatat pada tahap editing adalah jumlah halaman dari artikel yang ditulis. Untuk konsumsi surat kabar, maksimum halaman berkisar antara 7-10 halaman, dengan asumsi diketik 2 spasi. Untuk konsumsi majalah atau jurnal, lebih longgar antara 15-40 halaman. Oleh karena itu, menulis artikel umumnya diperlukan bahasa yang singkat, padat, dan berisi.
Kajiannya jangan terlalu ilmiah dan juga dangkal. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah A. Memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik tulisan, B. Memperbaiki kebahasaan dan kesalahan pada aspek lain seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata. Materi yang selanjutnya yaitu sistematika. Sistematika terdapat 5. Yang pertama, kronologis. Yang kedua, proses. Yang ketiga, deduksi. Yang keempat, induksi. Dan yang terakhir, reportase. Yang pertama, kronologis. Pola ini menggarap topik menurut urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Artinya, alur cerita mengikuti satuan waktu, jam, hari, bulan, atau tahunan. Di sini, patokan waktu eksplisit tercantum. Contohnya, artikel ilmiah populer tentang pertumbuhan tanaman serta 4 musim. Yang kedua, proses. Di sini, alur mengikuti proses-prosesnya yang berurutan. Contohnya, tutorial software. Nah, yang ketiga, deduksi. Alur deduksi yaitu memulai alur penjelasan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teori empiris, rumus penerapan, dan dalil fakta. Penulisan yang menggunakan cara berpikir deduksi biasanya dimulai dari konsep-konsep ideal, kebijakan pemerintah, normatif, hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sejenisnya. Contohnya, kebijakan pemerintah adalah anggaran penelitian dan dampaknya bagi riset bidang teknologi kimia. Yang keempat, induksi. Kebalikan dari deduksi, yakni dimulai dari informasi atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang berlaku umum. Induksi dapat berupa penjelasan analogi yang menggambarkan prinsip umum. Contohnya, beberapa contoh dan fakta kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu reportase, menceritakan peristiwa seperti laporan observasi atau eksperimen ilmiah. Dengan jenis pemaparan ini, penulis bertutur tentang apa yang penulis rekam, lihat, atau rasakan dari tempat kejadian. Dengan penuturan yang baik, pembaca akan merasa langsung di tempat kejadian. Sebuah reportase tidak harus menceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Seringkali diambil fokus tertentu yang dapat diambil ke permukaan. Contohnya, seminar atau konferensi ilmiah. Nah, kesimpulan dari penulisan makalah ini yaitu artikel adalah karya tulis seperti misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Ilmiah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan. Populer dikenal dan disukai orang banyak atau umum, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Dalam pembuatan karya ilmiah populer mencakup beberapa komponen, seperti karakteristik penulisan, struktur tulisan, tahapan menulis, dan sistematika penulisan. Jadi, karya ilmiah populer adalah karya tulis yang bersifat keilmuan dan dikenal serta disukai orang banyak atau umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Disukai orang banyak. Tujuan dari pembuatan karya ilmiah populer adalah memberikan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh penemuannya atau sekelompok orang, tetapi dapat dimanfaatkan oleh umat manusia, baik manusia kini maupun manusia yang akan datang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.